أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الزاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: وظاهرها علوم الدين والأعمال، وباطنها تحقيق المقامات والأحوال، وآدابها صون الأسرار والغيرة عليها من الابتذال. Bermula zahir daripada jalan-jalan orang saleh yang harus kita turuti, karena jalannya orang saleh adalah jalannya para wali-wali Allah, dan jalannya para wali-wali adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa mengikuti jalannya orang saleh berarti mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zahir yang mereka miliki adalah menguasai ilmu agama dan memperbanyak amal kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa batinuha tahqiqul maqamati wal ahwal, dan batinnya jalan itu, dalamnya adalah mengurus urusan makom dan hal, yaitu sifat-sifat yang ada di dalam hati. Apabila sifat itu bisa berubah-ubah, belum mantap, kebaikan-kebaikan di hati kita dinamakan itu hal. Apabila sudah mantap dan kada berubah-ubah lagi, dinamakan makom. Sobar wayah-wayah pegawi, wayah-wayah kada hal di hati. Kena sabari, kena ada ya wayah-wayah syukur, wayah-wayah hamuk. Hal di hati itu namanya. Adapun apabila orang itu sudah mantap, sobarnya kada berubah lagi, syukurnya kada berubah lagi, maka ngarannya itu makom. Itulah yang dinamakan kedudukan. Hati mereka isi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa adabuha, dan semua yang ada dimiliki oleh mereka, dohirnya mereka berisi ilmu dan beramal badan, hati mereka berisi akhlak dan budi pekerti, namun adab yang mereka harus miliki saunul asrar, menyembunyikan rahasia yang sudah ada di dalam hati mereka, yaitu ilmu ma'rifat. Oleh karenanya mereka itu membahirkan ilmu fikih kadang-kadang, menjohirkan ilmu nahwu kadang-kadang, menjohirkan ilmu sharaf balaghah kadang-kadang. Namun mereka adalah orang yang memiliki ilmu rahasia, yaitu ilmu ma'rifat, yaitu melihat Allah di setiap nafas dan detik. Rahasia itu mereka simpan, dan hati mereka seperti kuburan.
yaitu kuburan menyimpan orang-orang yang sudah mati, maka hati mereka menyimpan rahasia-rahasia ilahi. Itu tarikatnya orang dahulu, itu jalan orang-orang bahari. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku menuruti orang-orang bahari, tapi kada mau menuntut ilmu agama, maka nyata dustanya. Walaupun dia keturunan ulama, bahkan walaupun dia keturunan orang mulia, tapi kada mau menuntut ilmu agama, maka ia kada menuruti jalan-jalan orang bahari. Kemudian walaupun ia menuntut ilmu agama, tapi tidak ada amal wajib dan yang sunnah dikerjakannya, terutama amalan-amalan wajib, sembahyang, puasa dan lain sebagainya, sembahyang kada, puasa kada, maka ada menuruti jalan-jalan orang-orang bahari. Setelah zahirnya mereka nakwakan, diisi ulang belajar hati, mengisi sabar, syukur, husnudzon, jangan cinta kepada dunia, jangan engken, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mereka sempurnakan dengan melihat hati dan memandang siapa yang sebenarnya menolongi dan memberi bantuan ini adanya. Mereka hanya memandang Allah di alam semesta. Mereka hanya melihat Allah yang nyata di alam semesta. Mata mereka memandang pohon, hati mereka memandang Allah. Kalau mereka buka rahasia hati mereka, mereka akan membingungkan orang-orang. Saat mereka memandang pohon, ditanya, siapa yang kamu pandang? Jawaban mereka adalah Allah. Tentunya orang juga bingung, makanan dilihat di pohon, kenapa melihat di Allah? Makanan dilihat binatang, kenapa melihat di Allah? Oleh karena itu mereka simpan rahasia makrifat itu. Mereka pun ikut berpura-pura seperti orang biasa. Siapa yang dilihat? Pohon. Apa yang dipandang? Pohon. Apa yang dikenangi? Binatang. Tapi hati mereka simpan rapat-rapat. Hati mereka memandang siapa, itu urusan mereka. Sawdul asrar, mereka simpan rahasia makrifat itu selama-lamanya. Qulubul asrar, kuburul asrar. Hatinya para wali adalah kuburan segala rahasia. Orang yang mau bersahabat, mau dekat, mau mencintai mereka lah yang akan dapat ilmu rahasia itu. Orang yang mengiktirat dan memusuhi akan mereka tidak akan pernah mendapat ilmu rahasia tersebut selama-lamanya. Wal-ghiratu 'alaiha minal ibtilal, dan mereka marah, cemburu kalau rahasia itu dibuka-buka. Kada sembarangan ilmu makrifat itu disampaikan. Kada sembarangan ilmu rahasia itu diungkap. Karena bakal membingungkan orang pada kebanyakannya. Kalau mereka asyik, mereka memandang langit, mereka memandang Allah. Mereka memandang pohon, mereka memandang Allah. Ditanya siapa yang kamu pandang, mereka dalam keadaan sadar menyembunyikan rahasianya. Mereka bilang yang kami pandang adalah langit, yang kami pandang adalah pohon, yang kami pandang adalah burung. Tapi rahasia hati mereka hanya mereka yang tahu siapa yang mereka pandang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadakkat. Nah, وظاهرهم شرعه الإمام الغزالي. Lalu kitabnya
yang kita harus kaji supaya jalannya itu pada kesalah. Kitab apa? Supaya sama lawan orang bahari, yaitu apa yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab-kitab beliau. Minal ilmi, daripada ilmu-ilmu yang dasar sampai mendalam. Sederhana, bidayatul hidayah, kayak masuk jamban, telasa keluar jamban, sederhana. Tapi itulah namanya ilmu. Makan tangan kanan dan ada, kadada tangan kiri ya, kanan kadada kiri kadada, paksa minta suapin. Bapak suruh tangan kiri, itulah aturan agama. Di dalam jamban jangan pakai lawak, apa juga. Setengah jam sampai sejam di jamban, apa tuh? Setengah bungkus habis rokok. Obang anjat ini sudah tapuk habis. Dan selesai. Belalawas di situ itu ada paling dekat kotor bau. Hakumnya bukan di situ. Apalagi pulang di muka lawang misi gambar beginian kebilangnya, dia sederhana, tapi dijelaskan itu dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Wudu ada caranya, mandi wajib ada aturannya, belajar sembahyang ada peraturannya, sampai kepada seluruh ibadah. Minhajul Abidin sampai kepada karangan yang sangat mengajaibkan dunia bahkan akhirat, yaitu Ihya Ulumuddin. Satu karangan yang sangat amat luar biasa yang tak akan mungkin bisa ditiru oleh siapapun. Dialah karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, yang dipuji oleh Rasulullah, yang dipuji oleh sahabat yang amat. Kalau seorang ulama menghina dan menjelek-jelekkan Imam Al-Ghazali, menganggap rendah, hina, malam bermimpi, dia pun melihat satu perkumpulan dibacakannya di situ kitab Imam Al-Ghazali. Abu Bakar Siddiq membaca, Sayyidina Umar membaca, Sayyidina Utsman membaca, Sayyidina Ali membaca. Bacaan yang mereka baca tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini pun kada diherani oleh Rasulullah. Ini ketemu Rasul benar. Bahkan Nabi bilang bahwasanya bagaimana nasib seseorang yang telah menghina orang yang aku sayangi. Bagaimana nasib seseorang yang menjelek-jelekkan Imam Al-Ghazali. Itu pun Imam Al-Ghazali hadir dalam ini. Maka atas hinaan yang dilakukannya kepada Imam Al-Ghazali, dihukumlah seseorang itu di dalam mimpi itu. Hingga dicambuk, akhir hukuman putusan harus dicambuk. Maka bangun daripada tidur, bakas cambukan di belakang masih ada. Nang berkesahnya si dunia, nang ampun itu. Ujar Sidin, aku melihat langsung, aku menghadapi langsung, aku menyaksikan langsung, aku pun bertaubat daripada menjelek-jelekkan Imam Al-Ghazali, menghina-hina Imam Al-Ghazali. Karangan Ihya Ulumuddin tidak ada tandingannya dan disukai oleh para habaib wali-walinya Allah. Bahkan habaib Ibnu Abdullah, Nudrus, Nakbah, Abu Bakar As-Sakran dan lain-lain sebagainya, mereka semua memuji akan Ihya Ulumuddin.
Wa bi ihya ulumuddin tahya qulubuna. Kami baca ihya ulumuddin, hidup hati kami, senang hati kami, damai hati kami. Bahkan mereka berkata seandainya yang mati bisa hidup kembali, mereka akan berpesan selain pesan-pesan yang lain agar yang hidup baca kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kita anak-anak muda, kalau ada orang yang menghina Imam Ghazali, jangan ikut-ikutan. Jangan umpat-umpatan. Ilmu kita sakutilah. Tahu sakutilah? Halus. Cucunya, buyurnya anak. Sakutilah. Jangan sampai kita anak-anak muda mempermasalahkan sebuah karangan Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, menganggap bahwa hadis-hadis yang ditulis di sana dhaif atau maudhu', kita bukan orang alim dan ilmu kita tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Tapi perlu jadi renung, seandainya dalam prosedur anwa'an sanad itu hadis dikatakan dhaif, masalah sobar misalnya dikarang oleh beliau, Quran ditulis, hadis ditulis, bahkan beberapa hadis, walaupun mungkin misalnya berdasarkan prosedur hadis itu dhaif, tapi di situ dijelaskan juga ada hadis sahih yang ditulis dalam Ihya Ulumuddin. Artinya Imam Ghazali bukan hadis sembarang hadis yang ditulis itu. Bahkan ulama-ulama wali-wali mereka jadi berdiam dan mengagumi dan memuji karena Imam Ghazali langsung ambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu nggak ada anwa'an dari si anu nggak ada, langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikutan menghina beliau, kasihan kalau kita patu jasa ketuaan nikah Tuhan. Jadi kalau anak mengaji ilmu zahir, maksudnya ilmu beribadat, buka karangan Imam Ghazali. Kalau nang Arabnya ya hidayah, Melayunya ya hidayah salikin, itu cukupan aja. Sampai di situ masalah nang batinnya pun ada dua. Jangan kencang makan, jangan pecah piring, jangan kencang minum. Makan aturan mainnya seberapa, minum aturan mainnya seberapa, jangan penyanyian, jangan sangka jahat, jangan hasad, jangan ghibah, macam-macam ditulis oleh Imam Ghazali. Sedetail-detailnya di alam Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya itu habis-habisan ingin menerangkan Allahu Akbar. Dasar kutubul ulama, presidennya ulama sampai hari kiamat. Dialah Imam Al-Ghazali radhiyallahu. Tidak ada tandingannya sebagaimana Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin. Siapa yang bertawassul meminta berkat kepada Imam Al-Ghazali, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ada kegampangan kita ini saat kalau Imam Ghazali rukun wudu jahat apa? Rukun mandi wajib kita punya berapa tahun itu? Menyambut dua sabun dayung enggak? Hendak lawan ulama-ulama bahari nang ya pojokan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini apa? Membaca salawat saja pengolah, apalagi memuji Rasul mungkin kada, apalagi melihat lingkungan Rasul mungkin jauh. Salawat saja pengolah. Paling handap salawat sudah sallallahu alaihi Muhammad ya kalau baca itu. Sembahyang diwajibkan salawat, untung diwajibkan zakat, tidak seumur hidup kan sudah baca salawat.
5 kali dalam sehari semalam. Apabila tahiyat akhir baca salawat, bila tahiyat akhir baca salawat. Untung diwajibkan. Jangannya ada rukun bisa satu harta tidur. Baguslah belajar membaca salawat dengan sayyidina, bagus, wajar, logika banget. Ada tuan guru kita kiau tuan guru, ada salah walaupun waktu bekasnya sih ada berbuat kiai haji. Ada waktu bekasnya misalnya kiai haji utuh, sama cukanya tidak ada. Tapi kita di undangan itu lihat KH sebagai penghormatan artinya kiai haji kepada KH pelat motor, Pak. Ya kan? Ada apa? Dosen, guru, rektor, apa lagi? Jangannya di pesantren ustaz, muallim, murabbi, ya kan? Sambatan-sambatan itu wajar, memuliakan. Kita pun mengabah, adalah kehormatan kita. Dia katanya ngomong atau kita Usman sini, wah, aku lahan mana? Kita kerja marah. Mama Hadijah punya bijak sini bijak ya. Oh, mau ajar 3 tahun kerja bijak. Pada disindur mamanya baru panas lagi mumpung anaknya itu. Pada tak ada. Wajar sayyidina wa nabiyina wa maulana wa habibina dan lain sebagainya. Sebagai kehormatan yang kita berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau anak mengaji apa yang ada di dalam karangan Imam Ghazali cukup enggak apa? Masalah wudhu ada di situ, buka aja. Semua wajib ada. Masalah apa? Masalah kawin ada. Memilih jodoh ada. Bukan saja Imam Ghazali. Jangan sampai memilih jodoh itu pakuaan orangnya menjadi wah. Seorang orang 16 tahun, musuh misalnya 205. Kan juga musuhnya. Paling yang bapak bendera. Jangan terlalu tinggi, benar. Jangan juga terlalu rendah, benar. Kata kau melarang Imam Ghazali. Ya. Dijual jangan terlalu lama. Jadi kau dengan orang. Ini saat dijual 50 juta. Menang 250. Ada sebutin bukti ya, Mercy. Lalu nama kasihan miskin-miskin itu lalu ini anak model patah alam, anak berdatang gitu kan. Kalau tidak dicintai orang banyak, maka berdatang ini kan sudah berdatang yang didatangi ini lalu anak bertingkah saja. Kami memintai pada panglajar cuma kesukarelaan menjaga menjadi 50 juta saja adalah mendekatkan dunia persilatan. Memintai kan datang dia. Jadi kita buat lakasannya karena abangnya dulu untuk ambil keputusan kami ini orang suruhan jadi pilih dulu ke rumah anak rapat dulu nih. Datang sampai ke rumah betapa memang tuan rumah ada anak rumah ini kayak apa ini terima orangnya alhamdulillah jadi mengapa rumah maka kayak apa saja sambungannya ya kita bilang jujuran 50 juta minisium ada bina berhubungan kemana sih mencari akan 50 juta orangnya mendatangi lumas aja bayang atau bisa ini bungas besar bungas rumah kulit bilang meneng licin kita tidak bisa sembahyang orang cari itu yang penting itu bisa sembahyang ya bungas itu apa bisa sembahyang ada bisa berhubung pada bisa, mandi wajib pada bisa, dihargai. Misalnya hiburan, ini jadi kepenghasilan perlu dana. Ketusan kepenghasilan.
pernikahan itu saksi berdua, pemulung sikong, mengkawin sikong, bapak lah. Saksi berdua, pengantin sikong, wali sikong, menikahkan sikong atau walinya langsung menikahkan. Selesai. Makanannya wajib. Tidak aneh. Dekat awal itu pulang di masjid, suruh sebelum makanan nikahnya ya, paham itu orang. Tahu ya orang orang yang berlebihan ya. Jujuran ini dia Allah bilang manas karena seuntai anak cincin wasit. Nggak amas seuntai cincin wasit. Nah, bila jujuran orang berberkat hidup, bila jujuran melarang ada berberkat hidup. Ini sama lakinya bangkrut dulu. Membayari jujuran itu membelikan kemana? Nah, apa naik haji ada ilmunya dalam kitab Al-Ghazali. Berkorban ada. Hendak apa aja jawabannya ada dalam karangan Imam Al-Ghazali. Kemudian kadang-kadang ulama-ulama kemudian dengan mengagung-agungkan Imam Al-Ghazali, mereka karang kitab-kitab yang meringkas apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya seperti Habibullah bin Adawi Al-Haddad, Kutubul Irsyad, tertulis karangan Nasadih Qutbiniyah. Walaupun beliau tidak pernah ke Indonesia, tapi Indonesia sangat suka membaca kitab tersebut. Menjelaskan tentang amal ibadah seadanya, akhlak seadanya, yang beliau ambil dari apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ringkas kata, baik makanan ada, sudah nyata nyamannya. Tidak baca aja lagi, ma'amalakan kan. Ikan belajar masuk zaman, keluar zamannya seumur-umur belum suah ma'amalakan lagi. Bagus kanan, moyo-woyo sendiri. Masuk zaman, guru jadi belum tidak bisa berjalan, dulu kepala lu masuk dulu lah. Jadi memang sudah kayak itu adanya, kalau dia apa-apa. Ketika orang berjalan, kemudian tidak kawan, masuk kayaknya kepala dulu. Bacaan masuk zaman menjadi dana kalau pakai hafal. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di dalam zaman itu disitu menyeraput iblis beginian melawan kalah yang jadi setan. Dulu di situ. Betul dalam zaman ini beginian latihannya ada di dalam situ. Jadi minta kita berlindung daripada digodanya. Kalau tidak dipulainya mana? Dan jangan di padang hantu itu benar lawas. Jangan kita hantu. Betul kan? Apalagi sudah tahu dia jangan nantinya terhantu. Seorang dulu di dalam jangan berdarah, kenapa hamba yang ini kalau wangi kata berdarah berhantu? Berlawas juga di dalam jangan. Sebuah jamban tapi jamban biar kayak apa harapnya kalau jamban tetap jamban bisa. Kalau di jamban kita kayak di kampung ini ya Allah. Berapa kali sudah menemui berhadapan lawan Kuraja. Di dalam kloset untung kalau kepala Kuraja untungnya sadar udah itu dia kesini betul. Pada Tuhan membiarkan kedua ini, Kuraja besar Kuraja tak ada. Berapa kali sudah? Nah, memang isi zaman orang sujud, isinya ada, ada pengambilannya ada, sabunnya tiap kali dipakai berganti, basi pulang, ada kegampangan. Ya jangan jual bagus-bagus apa ya jambannya. Nah masuk jamban apa bacaannya, keluar jamban apa bacaannya. Nah, masuk jamban kalau awak darah
tutup kepala, jangan membuka kepala, mengkada kaki dengan di awal pun aku tutup kepala. Bilanya terlancakan kalau masuk jamban membuka kepala mewarisi kedekati peringatan. Ambil kedekati lagi. Keningat rumah mana itu? Sawah orang kayu sebesar kegilaan. Ini tetapi lawan tapi kenapa kita tapi lawan tak kita. Jadi ada kami tetapi dulu kan harus salawaran kenapa benar kurang betul kaki ke kepala ke dalam jasa. Ini kada nak bersincing mulai muka lawang. Jual hapus nama melakukan guru makruh membuka kepala. Jadi sebelum masuk jamban waktu kopinya itu maka anjay itu kelawaran. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oma jiran besar bunga. Tuh apa khubuthi wal khaba'ithnya? Bingkong yang pajokan mau kacaman. Murid hilang hapus. Berpangau. Mapaan kalian itu lakukan. Kau berenang kalian nak kayak itu juga sebenarnya. Dari pintar nama amalan jar perguruan kurang ada hadis yang salawar masuk dulu ke dalam yang namanya cukup. Ya Allah. Langhapus sama polos sama amalan jar perguruan ni. Maaf kalau di kepala. Kayak kecapek. Astagfirullah. Jangan takut udah makan berburu ini. Nah, melainnya yang mengambil dia kita lagi kecukupannya. Tambah hari jadi wali kan membaca kitab Hidayah Salihin kita mengamalkan. Ini sedikit-sedikit ya amalannya. Karena di situ ada pergaul, ada pakawan. Nah, bila seorang makan kawan kada makani kawan. Nah, ini juga harus amalkan. Nasi sepiring bagi dua, nasinya piringnya bagi dua. Kan gimana lagi? Kita peduli yang penting seorang makan, orang makan nggak kata ada Allah. Lengkap, nah dipilih, oh ini peraturannya, oh ini peraturannya, oh ini peraturannya. Nah belum lagi kita Ihya Ulumuddin beberapa hari sampai hafal Ihya Ulumuddin, sampai karamatnya Ihya Ulumuddin dan Imam Bukhari bila berusian kitab di rumah insya Allah pada kena kebakaran. Hakim Arabnya, karamatnya Imam Bukhari, Ihya Ulumuddin. Bakarannya, ada kegampangan. Dalam syarahnya Bukhari itu juga jelas. Mana kitab Bukhari di rumah itu insya Allah selamat daripada banjir, kebakaran. Hah? Lebih isiannya kitab Bukhari berbeda. Dibaca-baca, membaca baca Quran juga. Tahu artinya boleh baca aja, berarti tidak ada orang membaca. Ini dulu sudah sudah. Belajar tajwid mau sampai dapat ikhfar jihad ketika menerima guna macam-macam semuanya belajar mengaji. Nah, amalan mengaji bisa lagi salambar sehari tamat kayak kecukupannya. Ini ya memang perlu mengaji belajar ilmunya ada wajah saja wajah ini mengaji juga. Maka 42 pulang pertandingan MTV atau kalau moha supang ada juga bacaan wajah para sahabat lewat di muka juridnya bisa jadi lalu naik ke atas panggung, gugur jujur. Protes, kenapa juri? Mengaji ke lalu, nyawa ini juri, kantuknya itu sumbang. Kalau mengaji, wajah karasma rabbi masanna, wajah karas mulai dari
Ada tuh wajah ulama, wajah karas. Ya karena kita menjadi imam kah? Sufi Ibrahim Musa. Apa? Musa kesalahan ya. Sufi Ibrahim Musa. Itu ya. Ini mentang-mentang penghabisan Ibrahim Musa. Memang jamaah aja kayak ingatan bermaulid juga. Dan memang ayat sebutnya tak inna alaina balik maknya asli ya sahabat saja. Inna alaina hisabahum. Dikatakan parisan alaina jadi jangan ngomong ulang aja semua seampungan mengkata lagi itu Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbin nas malikin nas lagi mengapa maka banyak tuh di make di langgar mengurangi nada yasinan dan arisan Imam Nahab baca malikin nas kata dalilnya tuh panjang Yasin Yasin orang yang mengangkat sini nampaknya yang mengaji kada bisa nak jual mengaji Bismillahirrahmanirrahim menanti bila Bismillahirrahmanirrahim masyhur Bismillahirrahmanirrahim berpikir apa sambungannya Bismillahirrahmanirrahim ayat ular lalu cekum kalau saya salah agar dan belajar kitab-kitab kurang bahari pesantren itu sudah mengusulkan kitab-kitab fikihnya ini tauhidnya ini tajwidnya ini paling ada orang lulusan pesantren itulah tajwid menguasai tauhid menguasai fikih menguasai seadanya tasawuf menguasai ada kegampangan itu udah lulus ini ya Allah tak bunyi tamat di mana tamat ikan ke pesantren mengaji bang wajah karas tamat kan ini bang kesehatan bang tahu kadang ngerti baru mau pada disurumi waktu kalau disurumi dipahami pada diri bisa
model paling apal bisa di lulusan pesantren. Maka aturan dari pesantren sudah belajar sabar. Ngambil yang lampu mati, dia pesannya mati. Bila dia pesannya mati, panas. Bila dia panas, kayak dia nak ngamuk. Ngamuk apa nanti ngamuk apa? Nah, kebeginian ke atas cuma ada bagi pasangan. Kasihan. Kita sebenarnya sabar buat ada apa kemudian palingan tahun ini mau lebih kena maaf lagi. Ulang, saya pakai kalau lagi menangis jangan itu dua, bergulung-gulung jangan itu dua. Sabar ya. Menurut pesantren itu aturannya paling kata mawali. Biar kata mawali lah. Oh, itu dulu kejadian dari utas menghilangnya. Mengaji kitab yang telah diakui kebenarannya oleh ulama. Minal ilmi wal amal, isinya yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali tuntunan ilmu pengetahuan dan tuntunan cara beramal. Dikarang lagi oleh seorang ulama Syekh Somad Palembang yang mengarang Hidayatus Salikin, juga mengarang Khairus Salikin sebagai penjelasan sederhana tentang Ihya Ulumuddin. Artinya orang-orang soleh sehari itu hobi banget sama karangan Imam Ghazali. Itu maksudnya. Kitab yang susah untuk dituruti, dicontoh, karangannya luar biasa. Tidak ada sehebat Imam Al-Ghazali. Bahkan para wali-wali mereka memuji akan Imam Al-Ghazali. Nah itu urusan luar sampai sadar syukur nang 10 macam sifat yang tercela, 10 macam sifat yang terpuji ada dalam karangan Imam Al-Ghazali yang sebelumnya ulama nggak ada kenyataan jelas dan sampai bab sabar, bab syukur, bab tawakal, bab lain-lainnya ada dalam karangan Imam Ghazali. Anak apa kan? Nama mengaji tawakal, buka ya. Nama mengaji sabar, buka ya. Nama mengaji syukur, buka ya. Dan sesampak-sampaknya ilmu syukur itu dijelaskan. Kita ini dia kita baca juga lagi. Ada yang membaca ya itu. Kerja orang paham artinya. Orang paham itu masuk membaca, kadang baca ulang sini, kadang baca macam-macam bahasa. Yang memang kepala maghrib stop. Karena pulang hari berikutnya baca ulang sampai sehatan Indian itu 4 jilid nih. Ini boleh kambing. Ini lebih hatam banyak orang dagangan. Kan ini. Tapi terus ini ya Allah. Kenapa jadi kereta juga turun majelis anu paling Hawar itu tak tahu yang paling Sepupusan yang beri sana saya tahu juga. Wawafinuhum dan rahasia syariat batinnya mereka ma'awbahus syadziliyah yaitu dan dikarang oleh Imam Asy-Syadzili atau yang tertulis di dalam kitab Ibnu Athaillah. Nah kalau masalah ma'rifat ikan, barusan nanti nambah ini itu supaya kita itu mana Tuhan, mana makhluk, mana Tuhan dipisah pada awal, disatuakan pada mungkin. Anda memisah Tuhan dan makhluk pada mungkin, Anda menyatuakan mustahil. Dan mungkin Tuhannya makhluk ya Tuhan, tapi hendak dipisah dia pada awal. Belajar supaya melihat Tuhan dicangkir kayak caranya. Lo betul ini sih
tujuan-tujuanmu. Jadi kawan kelihatan lah sudah gimana? Belum ada apa di dalam, ada aja apa angka merek tangkir kelihatan itu. Sampai mereka sudah mampu mengamalkan ainama tuwallu fasamma wajhullah. Berbicara di dalam kaget mereka melihat Tuhan, di dalam tarang mereka melihat Tuhan. Kada beda tarang lawan kadat sekarang tetap kelihatan Tuhan. Berjimat mereka nak menyembunyikan Tuhan tetap nampak di hati mereka. Apa kitabnya? Itu apa ini? Oleh karena itu kitab-kitab yang sederhana yang dibacakan. Nah kemudian karangan Ibnu Arabi mereka melarang keras membaca kitab-kitab seperti itu. Bukan Ibnu Arabinya sasar, bukan Ibnu Arabinya salah, cuma pahaman ini kepada kawan lagi ditangkap-tangkap kurang awam. Jadi pelajari orang awam dengan gampangan ngarahin awam. Jika kasarnya kita ini nalar boleh dikatakan kurang berguna. Orang berguna ya. Mengaji makrifat Tuhan ada di mana-mana, di mana hidup ke rumah, di sini Tuhan ada di mana mereka cacak Tuhan kan. Ini bila jadi orang ini berumur Tuhan ya cacak jadi itu kan alhamdulillah bisa membaca ia yang lalu surprise lalu bila mengalilo ini tidak kenapa dalam dia ada bisa menerangkan loh dalam yang ada keluar mengaji marifat jam 2 malam ya supaya jangan ada mendengar muridnya dirinya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala selain membimbing kita mengaji ilmu mengaji amal juga dibukakan mata rasa ini kada tahu di muka-muka kada dijalani itu orang kelar kada tahu kada tahu itu apa setahun ya tahun nyaman Pak coba kamu yang terang-terang seterang-terangnya jadi jangan tahu nyaman Pak ada kisahnya aja nyamannya kayak saja nyaman Pak kalau ngomongnya akan merokoknya silakan nyaman orang cuma orang taklah merasa nyaman, ada ni tahu tu nyaman. Lalu sekali bahasa jujur dia jangan tahu kedulu pada ini. Rasa. Nah, untuk mendapat rasa itu dua akan jalannya dia menjulung rasa kata tahu karena bisa ya, dia menukar motor, menukar kendaraan, belajar dulu pertama mulai daripada menginjak kendaraannya sampai lempak hidupnya sampai menjalankan ulama ngong masuk gigi 1 masuk gigi 2 masuk gigi 3 sampai gigi 4 itu patahan giginya berusaha lah karena menikung asal mulai mau pulang tegang mana mahal mana sudah lancar perjalanan sendiri ya sampai melepas tangan sebelah mengikuti anak sini sampai pulang belakang berdua tangan sembahyang berdua di kursi kendaraan Allahu Akbar lurus rukuk dengan itidal kan koyo mana pasukan mereka pertama nikung bismillahirrahmanirrahim ada anak ketinggalan sembahyang nih walau dia berkendaraan lihat kalau orang ngopir motor ke pemulaan dulu masuk kawin gigi jajak kopling yang manual nih ada mana gas mana gigi mana kopling mana gas mana kopling mana anu rem nah kayak salah jajak gagoy hancur motor ya Allah keangkat semuanya kadangnya mati 5
yang hidup, kenapa kan nanti orang yang bisa belajar tetap mengerti. Padahal sudah motor kona bensin habis, nama belajar kan paham. Mau banyak mobil ini jadi hanya menjadi awak ya. Bedanya habis. Tapi yang sudah mulai sambil melekon jadi kalau benar pada visual bang. Nah, iya gimana? Iya, kalau mengapit kata ini, jangan ukur HP dah. Nah, bisa sih Taiwan sampai ada di gampangan. Ini pulang ada mobil yang kata bergigi. Mobil Hongkong, memetik, kemudian jajakan jejak rem, lahan stop rim, lahan jalan sudah, lahan tergana mati. Nah, ini nyaman karena ada pulang motor mengemarkir semuanya. Berapa ini seorang ini kira berjalan kalau mau teranjak sarsakulah motornya betul kan motor pertama ini jangan mundur mobilnya mundur lemanda sudah dorong mewek tidak ada kebanyakan nah saking apanya melihat sudah ya Allah sama orang yang jiwa melihat sudah sama orang menjahit asal pemula menjahit karena tabu kulit jarum asalnya maju tahun dua kali jahit karena sampai jadi cium 4 kejahit hanya bisa betul kali lain sambil benar ini pulang ada orang metik jajak mau berikut benang jarum nggak ya pasang alat jual megawi orang yang marifat itu sudah orang yang bakawan pulang tapi marifat ada pada umur Tuhan anak yang diberi marifat pokoknya kada kawan cuma ilmu marifat itu disimpan dan disembunyikan oleh mereka lorongnya jangan dituduhkan karena kalau mau kayak kada awal dua penjumpai di patak saja tapi dituduhkan jalan sini ada yang nak merasa jalan sini nak merasa ya apa nah oleh karena itu janganlah kita koler. Jangan sampai ada penyakit koler lawan pemiyakan waktu kuli wal kuwati wal camkali wal inati wal pasti insyaallah dapati minta pikir hakikat daripada memantapkan akan kisah nyata nyatanya kisah apa itu kalau sudah nyata ada rahasia lagi mau rahasia menyata belajar. Nah, orang-orang yang memberi ilmu rahasia itu jangannya sudah orang makan jam sini orang jam sini karena diberi rasa sama ketahui dulu. Nah, karena diberi rasa. Nah, kenapa? Bermuamalakannya apa bila luput ya tahu dua dirasa. Kan bisa orang bahari sambil bergaya. Kawin. Lagi hujan nanti ini suatu kali nanti berhubungan hujan waktu ini lama sempal bentuk nang laki ini kan dipasangnya oleh cerita di mana luang itu rupanya kebetulan rusak ini namanya kebetulan itu memang aja yang ini salah orang pengalaman kenapa ini masih di sini nama ada ke bawah sedikit keringan itu masih memboleh rupanya ada penggawingan tanah itu melihat ada lubang di bawah langsung ke bawah lagi siapa yang aman lagi dari nanti ngomong anak murid dia aja
orang tua. Ada berburu mencari rasa. Kurang berburu mencari rasa. Ada tahun salah. Pasar itu aja bang, di mana luang di situ nyaman. Belum tentu jual uang montong, uang luas, uang palingan uang luas. Berburu dulu. Khairul umur awsatuha. Mengita tanah mah asli. Enggak ada gurunya menuduhakan pemerintah kok. Anda rasa itu gimana? Asal ada rasanya, iya lah. Oh, duduk di kelam. Saya rezeki hilang nyambar. Tuhan sampai. Tuhan mengapa? Hilang. Hilang tangan semua padahal Tuhan berkajian ini. Ya Allah. Allah terbiasa. Bahwa datang dengan sini. Maka pengulangan wajibnya ini. Pengulangan. Pegang ini. Mau menjadi bagus, hebat. Apa yang paham makna? Paham apa? Merasa sampai. Maka modal pulang berucap dari tadi dapat Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, mungkin ada gurunya luput dikira seorang, iya sekalinya salah. Jadi mungkin ada guru mencari rasa, dikira karena dia wali sampai sudah atau usah. Itu tidak nak jangan usah. Namun ini bahwa jangan ini lain namanya saudara lagian ini orang alim yang lagi kekokohan buka atau dirasa sampai kayak itu aku pulang contoh sudah di masjid di bintang dapur dan itu aku sudah mulai musik atau sudah paham jangan mencari rasa itu jangan ada berburu kartu kode pasar mengaji ma'rifat terasa ikat dia bisa aja luput berburu gurunya pulang bikin guru ini guru kumpul Wasajiri tauhid dan menyatukan ketauhidan kepada Allah Ta'ala tanpa ada guru maka kita ada kenal apa-apa. Maka melajari fikih ada gurunya, mengajari tasawuf ada gurunya, mengajari ma'rifat ada gurunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang saleh, salehah dan bertemu dengan seorang guru walaupun guru itu adalah salawat yang kita amalkan siang dan malam. Semoga hati ini suci dan bersih. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah memberikan kita ma'rifat dan keimanan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita ampun kepada Allah.